yang membawa dampak dan kemuliaan bagi Tuhan, dan juga membawa ya kebaikan bagi seluruh umat manusia, kan kita sudah tahu dari Tuhan saat awalnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mencari, bukan membuat, Bapak Ibu. Karena yang membuat pengetahuan itu membuat ya, yang memiliki sumber pengetahuan seperti misalkan Tuhan. Manusia itu hanya mencari saja, hanya menemukan saja dari apa yang sudah dibuat oleh Tuhan. Bagaimana strateginya? Kita memiliki pengetahuan yang tinggi. Itu yang pertama. Lagi-lagi kita kembali kepada Amsal pasal 1 itu. Takut akan Tuhan, permulaan ilmu pengetahuan. Takut akan Tuhan. Artinya kenapa harus bertobat kepada Kristus menjadi dasar atau landasan. Supaya kita memiliki pengetahuan yang sejati. Supaya kita memiliki kepintaran yang sempurna. Karena menciptakan bumi. Termasuk yang menciptakan kita itu, Bapak Ibu, adalah Tuhan sendiri. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 28. Ini alasan Alkitabiat. Jadi karena Tuhan yang menciptakan bumi sebagai tempat kita hidup, sebagai tempat kita bisa riset, sebagai tempat bisa kita belajar, sebagai tempat kita untuk bisa melakukan penelitian, maka kita harus cari. Kita harus mulai pencarian itu. Dengan apa? Bersama dan tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, karena kita sendiri itu lahir ke dunia ini bukan karena kita. Bukan juga karena maunya orang tua kita. Bukan. Tapi karena kehendak Tuhan aja. Hal itu memberikan sebuah pemahaman. Ya, jadi kita tidak boleh berjarak dengan Tuhan. Tapi kita harus selalu di dalam Tuhan dan Tuhan dalam diri kita. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita akan mudah memahami jalan pikiran Tuhan. Kita akan mudah mengerti. Ya, apa yang mau Tuhan ajarkan buat kita dalam hidup. Maka untuk itu, langkah konkret dalam kata Tuhan di sini adalah jadi pentinglah Bapak Ibu, setiap siswa kita, setiap orang yang kita ada, setiap orang yang kita layani harus kita pantang orang itu sungguh-sungguh mau bertobat dengan masalah pribadi. Itu alasannya setiap kali saya mengajar di beberapa perguruan tinggi umum Bapak Ibu, termasuk waktu saya mengajar di UI, di ITB, UNPAD, IPDN sampai sekarang, saya selalu menantang mereka untuk sungguh-sungguh bertobat dengan Yesus dulu. Karena dengan pertobatan mereka kepada Kristus, artinya mereka mulai dari situ memiliki roh Allah, memiliki cara berpikir Allah, dan juga Allah yang sama akan memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan dan lebih buat mereka. Yang kedua, biarkan hati dan pikiran kita dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus setiap saat. Kenapa ini begitu penting? Kenapa ini menjadi satu alasan kuat untuk mencari pengetahuan yang tinggi? Karena 1 Korintus pasal 2 ayat 8 sampai yang jelas berkata, siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Sehingga ia menasihati dia. Di kami, kata Rasul Paulus, memiliki pikiran Kudus. Artinya apa, Bapak Ibu? Orang yang sudah sungguh bertobat kepada Yesus, pikirannya disaturasi oleh Kristus. Bahkan terus dikembangkan. Ditambahkan Tuhan kepintaran dan kecerdasan oleh Kristus dalam memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini. Termasuk dalam mendapatkan pengetahuan yang lebih. Itu kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, akan kita lihat dalam Galatia pasal 5. Bukti-bukti konkret orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan dalam Galatia 5 pasal 5 ayat 22 sampai 23. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Di situ kita melihat orang yang kalau hidupnya dipimpin Roh Kudus, nggak ada yang malas.
Nggak ada. Yang ada apa? Rajin Bapak Ibu. Ini alasan yang kedua, cara yang kedua bagaimana kita mencari pengetahuan yang kedua. Pengetahuan yang kedua. Harus mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dengan hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan terus menumbuh kembangkan dalam diri kita apa? Kemauan, usaha, kerja keras untuk mempelajari sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita di dunia. Yang ketiga, lagi-lagi, konsisten mempelajari dan mempraktikkan firman Tuhan setiap hari. Mengapa? Karena jelas sekali dalam 2 Timotius 3, 16 sampai 17 Bapak Ibu. Firman Tuhan itu diberikan Tuhan buat kita. Untuk mengajar kita, untuk membimbing kita, untuk mendidik kita. Ya, untuk mendapatkan apa? Pengertian, hikmat, kecerdasan. Itu bisa kita dapatkan. Asal saja kita konsisten mempraktikkan dari setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita lakukan. Setiap hari Bapak Ibu. Firman Tuhan. Berikut saya jelaskan begitu contoh anak jenius yang konsisten mempelajari dan mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup mereka, dalam studi mereka. Ya, mereka dikaruniai Tuhan iman, tapi juga pengetahuan yang tinggi. Voltaire telah dapat membaca dalam usia 4 tahun dan menyusun ayat Alkitab di dalam ayunannya. Yang kedua, kalau sudah mengetahui isi Alkitab dalam bahasa Yunani, padahal masih dalam usia 10 tahun, Bapak Ibu. Descartes sudah menjadi filsuf kecil ketika berumur 8 tahun. Betul. Sudah mampu menulis dalam bahasa Yunani dalam usia 4 tahun. Termasuk juga dia sudah mampu menulis dalam bahasa Latin. Lagi-lagi dalam usia 4 tahun. Dan dia ini lulus dari Oxford ketika berumur 10 tahun. Charles telah mampu berkhotbah secara fasih ketika dia masih anak-anak. Waktu itu umurnya kisaran 16 tahun. Dia sudah menjadi pembicara yang sangat terkenal di London pada saat itu. Sekali lagi ini membuktikan Bapak Ibu, orang anak-anak Tuhan yang konsisten mempelajari, mempraktekkan Alkitab atau firman Tuhan dalam hidupnya. Dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Rupanya berbanding lurus hasilnya atau dampaknya buat mereka. Itu pengetahuan yang tinggi. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu menegaskan hal ini kepada semua mahasiswa saya. Ya, Amsal pasal 1 ayat 7 itu tidak akan pernah mengkhianati. Kalau sungguh-sungguh kita melakukan atau menjadi kehendak Tuhan. Strategi berikutnya yang keempat, mencari ilmu pengetahuan yang tinggi. Konsisten mempergunakan setiap waktu yang ada. Karena Kolose pasal 4 ayat 5b mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya apa? Waktu itu nggak boleh kita sia-siakan. Waktu itu nggak boleh kita buang-buang. Bahkan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16 juga mengatakan, iya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dari 2 ayat di atas, minimal kita bisa melihat beberapa hal penting. Yang pertama, waktu tidak dapat kita hentikan. Waktu tidak dapat kita hentikan. Kalau minggu ini akan kita akhiri dengan malam sampai di malam hari ini. Ya sudah, minggu besok kita akan menjalani minggu yang baru. Artinya minggu yang sudah berlalu, yang sudah kita lalui itu tidak bisa lagi. Kita minta kepada Tuhan supaya kita kembali dihadirkan. Kita hari atau minggu yang sudah berlalu itu dihadirkan oleh Tuhan lagi untuk kita tidak bisa lagi, Bapak.
Contoh konkretnya misalkan kilat, Bapak Ibu. Kilat itu kan kalau dia mengingat kilat yang sama tidak akan pernah muncul lagi kecuali kilat yang baru. Demikian juga halnya dengan waktu. Tidak dapat kita hentikan. Tidak dapat kita tahan. Kalau waktu itu berjalan terus. Yang sama itu nama setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nggak pernah berubah itu sampai dari sekarang. Tapi esensi dari waktu tidak pernah sama. Hitungan jam 1, 2, 3, 4, 5 dari sejak zaman dulu, zaman Abraham, Adam, sampai nanti Tuhan datang kedua kali tidak akan pernah berubah itu Bapak. Hitungan jam jam 1, 2 nggak pernah berubah. Tapi esensi atau makna dari setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun berbeda Bapak. Berbeda. Yang kedua, yang perlu kita pahami dari Kolose pasal 4 ayat 5 dan juga Efesus pasal 5 tadi. Rupanya waktu itu tidak dapat kita cadangkan alias kita simpan. Maka tidak ada istilah, tidak berlaku istilah bang waktu. Waktu itu bagaikan roti yang cepat habis. Atau kalau nggak habis, busuk karena kuda kena jamuran. Ya, waktu tidak bisa kita simpan. Dia begitu cepat berlalu. Yang ketiga, waktu tidak dapat dikaretkan. Ya, maka dia istilah jam karet Bapak Ibu ya. Karena itu kan waktu. Gak bisa dikaretkan waktu. Waktu itu jalan terus. Yang telat itu siapa kitanya? Yang nggak tuntas-tuntas, yang membuat pekerjaan kita itu, pelayanan kita itu nggak tuntas-tuntas, siapa yang buat? Bukan waktu, bukan kita. Karena kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Maka dengan demikian Bapak Ibu saya menjelaskan sedikit tentang esensi atau hakikat dari waktu. Ada tiga. Yang pertama, waktu tidak dapat dihentikan dan waktu terus akan berjalan. Waktu tidak dapat dijadangkan dan bahkan tidak dapat disimpan. Maka dari hal ini saya menjelaskan tiga hal esensi dari waktu. Yang pertama, waktu adalah hidup. Waktu kita lahir ke muka bumi ini Bapak Ibu, itu adalah awal mula ya kesempatan hidup yang diberikan Tuhan bagi kita. Maka waktu Tuhan panggil kita dari dunia ini, itu adalah akhir dari kehidupan kita. Waktu adalah hidup. Jadi, kalau kita mau membuang waktu kita dari 1 detik, menjadi 1 menit, menjadi 1 jam, menjadi harian, mingguan, bulanan, artinya apa? Kita telah membuang sia-sia kesempatan hidup kita. Esensi yang kedua dari waktu adalah peluang. Artinya apa? Waktu kita lahir ke muka bumi ini, sejak saat itulah kita dikasih peluang atau kesempatan emas oleh Tuhan untuk meraih, untuk mendapatkan, untuk mencari, untuk mempelajari, untuk menambahkan sesuatu hal yang belum pernah kita dapat. Start awalnya waktu kita ya lahir ke dunia ini. Maka kalau kita membuang-buang waktu kita dari 1 detik, 1 menit, jadi 1 jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, maka terbuang sudah kesempatan atau peluang bagi kita untuk meraih atau mendapatkan yang belum pernah kita dapat di dunia ini. Jika waktu Tuhan panggil kita dari dunia ini, alias finish, itu adalah akhir bagi kita untuk mendapatkan peluang atau kesempatan meraih sesuatu hal di dunia ini. Udah selesai. Maka Bapak Ibu, ada banyak manusia di dunia ini waktu dia merayakan hari ulang tahunnya begitu bahagia.
Nggak salah sih. Kita merayakan hari ulang tahun kita, hari pertama, hari di mana kita lahir. Nggak salah. Tapi perlu saya ingatkan, jangan kita terlena hanya merayakan hari ulang tahun kita. Tapi kita harus sadari, waktu kita merayakan hari ulang tahun kita, ada hal lain yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa? Kesempatan hidup kita, peluang kita untuk meraih sesuatu, melakukan yang lebih lagi di dunia ini, sudah makin sempit, alias sudah makin berkurang. Bapak Ibu, Oktober tahun ini saya akan masuk dalam usia 50 tahun. Saya mulai merenung-renung. Tuhan, berarti sudah setengah abad saya mempergunakan hidup yang Tuhan beri. Yang kedua, saya mulai merenung juga. Tuhan, berarti setengah dari kesempatan hidup saya sudah selesai. Hanya tinggal 50 tahun lagi. Itu pun kalau Tuhan kasih sampai 100 tahun, Bapak Ibu. Maka selalu saya menghargai, memaknai perayaan ulang tahun saya dengan melihat apa yang sudah saya lakukan. Apa yang sudah saya kerjakan. Apa yang sudah saya perbuat untuk Tuhan. Dengan kesempatan hidup. Dengan peluang yang sudah Tuhan kasih. Esensi waktu yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14 mengatakan, sebab segala sesuatu yang tersembunyi di bawah kolong langit ini, yang tidak dilihat oleh mata kepala manusia, Tuhan pasti menuntut pertanggungjawaban. Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita hasilkan? Apa yang sudah kita kerjakan untuk Tuhan? Artinya Bapak Ibu, itu kita dilahirkan Tuhan ke dunia ini, maka itu adalah awal pertanggungjawaban yang harus kita juga kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Waktu Tuhan panggil kita, maka semakin jelaslah sudah kita harus bisa mempertanggungjawabkan kesempatan hidup yang Tuhan berikan itu. Kita lakukan apa? Kita kerjakan apa untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan kita hidup di dunia ini tidak gratisan, Bapak Ibu. Tidak gratisan. Tapi ada pertanggungjawaban.